Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan dalam video pembelajaran pada hari ini untuk menyampaikan materi kepada anak-anak kelas 7 MTS Madrasatul Tanah yang saya cintai dan yang saya berikan ini. Seperti yang tertera pada judul ya, yaitu pengenalan bimbingan dan konseling kelas 7 semester ganjil. Saya sendiri sebagai guru BK di MTS akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran video, kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi. Pengenalan bimbingan dan konseling. Pasti di antara anak-anak kelas 7 ini pada banyak yang bertanya, apa sih itu bimbingan dan konseling? Terdengar sangat asing ya di telinga anak-anak sekalian, karena bimbingan dan konseling ini tidak kalian jumpai di sekolah dasar atau sekolah sebelumnya. Bimbingan dan konseling ini hanya bisa dijumpai di jenjang MTS maupun MA. Maka dari itu perlu yang namanya pengenalan terlebih dahulu. Apa sih itu BK, bimbingan dan konseling? Kenapa hanya ada di jenjang MTS dan MA? Karena saat ini posisi kalian itu berada pada masa transisi ya, yaitu peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Nah, di sini usia remaja inilah yang merupakan usia yang rawan dan perlu adanya pengawasan dan bimbingan dari seorang guru BK. Maka dari itu saya akan mengenalkan apa itu bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja. Bimbingan dan konseling atau bisa disebut guidance on counseling dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, bimbingan, konseling. Kita mulai dari bimbingan dulu ya. Bimbingan itu bisa diartikan sebagai menunjukkan, bisa diartikan sebagai menunjukkan, bisa juga diartikan sebagai membimbing, bisa juga diartikan sebagai membantu. Untuk pengertiannya sendiri, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli. Seorang ahli di sini yang dimaksudkan adalah guru BK. Dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan hidup. Nah, untuk konseling sendiri, konseling itu bisa diartikan sebagai mengarahkan. Yang kedua, menyampaikan. Yang ketiga, penyuluhan. Pengertian dari konseling sendiri yaitu bantuan secara profesional yang diberikan oleh seorang guru BK kepada siswa atau siswi secara tatap muka langsung ya, yang dilakukan interaksi secara langsung dalam rangka memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, mempunyai kemampuan mengontrol diri dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan olehnya dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Nah, itu tadi pengertian dari bimbingan, pengertian dari konseling. Sekarang kita simpulkan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang guru BK kepada individu atau siswa yang sedang mengalami suatu masalah yang tertuju pada teratasinya masalah yang dihadapi peserta didik
serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, itu tadi pengertian dari bimbingan dan konseling ya. Bimbingan tadi bisa diartikan sebagai menunjukkan, membimbing, membantu, sedangkan konseling bisa diartikan sebagai mengarahkan, menyampaikan, atau penyuluhan. Lanjut saja. Nah, ini arti penting BK di sekolah. Setiap individu itu mempunyai tugas perkembangan ya. Nah, ini masa transisi anak-anak, remaja, dewasa. Kalian itu sudah bukan usia anak-anak, juga bukan usia dewasa. Jadi kalian itu makhluk serba bukan ya, bukan anak-anak, juga bukan dewasa, tapi ada di tengah-tengah, yaitu usia remaja. Nah, usia remaja ini transisinya yaitu biologis, perkembangan biologis, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Nah, apa saja tugas perkembangannya? Nah, tugas perkembangan dalam menjalani perkembangannya, siswa atau siswi MTS mengalami transisi. Nah, transisi itu masa perpindahan tadi ya, dari masa anak-anak menuju masa remaja. Nah, pada masa ini seringkali terjadi perubahan yang dapat menyebabkan guncangan pada perkembangan mental dan psikis. Nah, layanan BK hadir untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat mempelajari dan mencapai tugas perkembangan secara optimal. Tujuan dari bimbingan dan konseling yang pertama, dapat memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, memandirikan siswa. Yang keempat, memecahkan masalah. Selanjutnya, fungsi dari BK. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. 3, pengentasan. 4, pemeliharaan dan pengembangan. 5, advokasi. Selanjutnya, bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu mempunyai 4 bidang bimbingan. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, yang keempat bidang karir. Kita bahas mulai dari bidang pribadi terlebih dahulu ya. Bidang pribadi merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalahnya yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi sekali. Nah, misalnya ya, ketika kalian ada masalah tentang keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya. Nah, kalian bisa datang menemui guru BK secara sukarela ya, karena dalam BK itu ada asas kesukarelaan. Anak diharapkan menceritakan masalahnya secara sukarela dan jujur. Nah, di sini jangan khawatir karena dalam BK atau guru BK itu mempunyai asas kerahasiaan. Jadi guru BK bisa sangat dipercaya untuk memegang rahasia kalian. Itu bidang pribadi. Lanjut, yang selanjutnya ada bidang sosial. Nah, bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik atau siswa untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu menyesuaikan diri dan mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Nah, ini anak-anakku sekalian, kalian berada di MTS ini sebagai siswa baru, pasti perlu yang namanya pembiasaan atau
pembiasaan kepada teman-teman baru kalian. Nah, penyesuaian diri ya. Nah, jadi nanti ketika kalian mengalami masalah mengenai bidang sosial, bisa meminta bantuan kepada guru kita. Lanjut saja yang ketiga, yaitu bidang belajar. Bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan pada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menentukan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, bagi anak-anak yang sekiranya sulit untuk memahami suatu pelajaran, misalnya kalian bisa meminta bantuan kepada guru BK mengenai pelajaran-pelajaran tertentu. Bisa mungkin saya akan membantu kalian dalam membimbing belajar kalian. Lanjut yang keempat, ada bidang karir. Bidang karir, bimbingan karir adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu individu atau peserta didik dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, tetapi juga membantu individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, materinya cukup di sini dulu ya. Tadi sudah saya bahas mengenai bimbingan dan konseling, arti kata bimbingan, arti kata konseling, pengertian bimbingan, pengertian konseling, dan pengertian dari bimbingan dan konseling, serta bidang dalam bimbingan tadi ada 4 ya. Bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semoga dalam bimbingan konseling ini dapat membantu anak-anak dalam pengetasan diri, membuat individu dapat memahami dirinya, lingkungan, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi secara optimal. Untuk pertemuan selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang program bimbingan konseling di sekolah serta lead assessment. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.